Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Raden Ahmad Syabudin 2270231022. Dan saya Muhammad Rifai, NIM 2270231011. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang PPT yang berjudul Agglomerative Clustering. Yang pertama ada pengertiannya. Agglomerative clustering adalah salah satu metode hierarchical clustering yang bekerja dengan cara menggabungkan atau mengaglomerasi data poin yang paling mirip menjadi satu cluster. Proses ini dimulai dengan menganggap setiap data poin sebagai cluster individu, kemudian secara iteratif menggabungkan dua cluster yang mirip hingga hanya tersisa satu cluster besar ya, atau hingga jumlah cluster yang diinginkan tercapai. Yang kedua ada tahapan proses agglomerative clustering. Tahapan proses agglomerative clustering melibatkan beberapa langkah utama. Setiap data poin dianggap sebagai satu cluster sendiri, kemudian pada setiap iterasi pasangan cluster yang nilai mirip atau berdasarkan metrik jarak seperti Euclidean, Manhattan, atau lainnya digabungkan menjadi satu cluster baru. Proses penggabungan ini divisualisasikan dalam bentuk dendrogram, yaitu diagram pohon yang menunjukkan hierarki pengelompokan. Proses berhenti ketika semua data poin telah digabungkan menjadi satu cluster besar atau ketika jumlah cluster yang diinginkan tercapai. Yang ketiga adalah kelebihan dari aglomeratif clustering, termasuk fakta bahwa metode ini tidak memerlukan perancangan jumlah cluster sebelumnya, dan dendrogram memberikan visualisasi yang intuitif dari proses pengelompokan suatu struktur hierarki. Yaitu ada kekurangan juga dari aglomeratif clustering. Metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan efisiensi untuk dataset besar karena komputasi yang intensif dan setelah pengujian dilakukan tidak dapat diubah kembali. Yang ketiga itu ada keempat kesimpulannya, yaitu aglomeratif clustering adalah metode yang efektif dan untuk memahami struktur hierarkis data dan cocok digunakan ketika jumlah data poin tidak terlalu besar, meskipun memiliki keterbatasan dalam efisiensi untuk dataset yang besar. Metode ini sangat berguna untuk analisis data yang memerlukan pemahaman dan data tentang hubungan antar data poin dalam bentuk hierarki. Berikut adalah jurnal yang digunakan. Jurnal ini membahas tentang analisis dari algoritma agglomerative clustering. Lalu, ini adalah contoh implementasi algoritma agglomerative clustering untuk customer segmentation. Nah, dalam proyek ini, saya akan melakukan pengelompokan data tanpa pengawasan pada catatan pelanggan dari database perusahaan bahan makanan. Segmentasi pelanggan adalah praktik memisahkan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang mencerminkan kesamaan di antara pelanggan di setiap klaster. Saya akan membagi pelanggan menjadi beberapa segmen untuk mengoptimalkan pentingnya setiap pelanggan bagi bisnis untuk memodifikasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perilaku pelanggan yang berbeda. Hal ini juga membantu bisnis untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pelanggan. Nah, tahapan pertama adalah melakukan importing libraries, seperti pada code di sini. Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan loading data. Data yang digunakan adalah data marketing campaign CSV. Nah, ini adalah tampilan eh, 5, 5 baris pertama dari isi datanya. Nah, dalam dataset ini ada kolom customer information, yaitu ID, tahun lahir, edukasi, material status, income, cat home, teen home, data customer, resensi, komplain. Dan ada produk, place, dan promotion. Langkah selanjutnya adalah data cleaning. Di bagian ini pembersihan data, rekayasa fitur. Untuk itu, untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang langkah apa yang harus saya ambil untuk memberikan data, kita perlu melihat informasi di dalam data, yaitu dengan cara data.info. Nah, berikut adalah isi dari datanya. Dari output di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dan mencatat bahwa data yang hilang, ada nilai yang hilang dalam pendapatan. Data customer yang menunjukkan tanggal pelanggan bergabung dengan database tidak diurai sebagai data time. Lalu, dan ada juga beberapa fitur kategorikal dalam data frame kita. Karena ada beberapa fitur dalam type object. Jadi kita perlu mengkodenya ke dalam bentuk numerik nanti. Pertama-tama untuk nilai yang hilang, saya akan menghapus baris yang memiliki nilai pendapatan hilang dengan kode berikut. Nah, pada langkah berikutnya, saya akan membuat fitur dari date customer.
yang memisahkan jumlah hari pelanggan terdaftar di database perusahaan. Namun untuk membuatnya tetap sederhana, saya mengambil nilai ini relatif terhadap pelanggan terbaru dalam catatan. Jadi untuk mendapatkan nilai, saya harus memeriksa tanggal terbaru dan terlama yang tercatat. Selanjutnya adalah membuat fitur customer report tentang jumlah hari pelanggan mulai berbelanja di toko relatif terhadap tanggal terakhir yang tercatat. Sekarang kita akan mengeksplorasi nilai unik dalam fitur kategorikal untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data. Nah, pada bagian selanjutnya, saya akan melakukan langkah-langkah berikut untuk merekayasa beberapa fitur baru. Yang pertama adalah ekstrak usia. Pelanggan dengan tahun kelahiran yang menunjukkan tahun kelahiran orang tersebut, membuat fitur lain pengeluaran yang menunjukkan jumlah total yang dibelanjakan oleh pelanggan dalam berbagai kategori dalam kurun waktu 2 tahun. Fitur lainnya living with dan material status untuk mengekstrak situasi kehidupan pasangan. Lalu membuat fitur children untuk mengindikasi jumlah anak dalam rumah tangga, yaitu anak-anak dan remaja, untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang rumah tangga, membuat fitur yang menunjukkan ukuran keluarga. Dan juga membuat fitur apakah orang tua untuk menunjukkan status orang tua. Terakhir, saya membuat 3 kategori dalam pendidikan dengan menyederhanakan jumlah nilainya, menghilangkan beberapa fitur yang berlebihan. Nah, untuk implementasi code-nya adalah sebagai berikut. Lalu, sekarang kita memiliki beberapa fitur baru. Nah, mari kita bisa lihat dari statistik ada data berikut. Statistik di atas menunjukkan beberapa perbedaan dalam rata-rata pendapatan dan usia, serta pendapatan dan usia maksimal. Harap diperhatikan bahwa usia maksimal adalah 128 tahun. Karena saya menghitung usia saat ini yaitu 2021 dan datanya sudah tua. Saya harus melihat pandangan yang lebih luas dari data tersebut. Saya akan memplot beberapa fitur yang dipilih. Nah, berikut adalah hasil dari plotnya. Nah, dilihat dari plot ini, jelas ada beberapa pencilan dalam fitur pendapatan dan usia. Saya akan menghapus pencilan di dalam datanya. Selanjutnya, mari kita lihat korelasi di antara fitur-fitur. Tidak ter- Nah, dapat disimpulkan bahwa data cukup bersih dan fitur-fitur baru telah disertakan. Selanjutnya yaitu melakukan pemrosesan data atau data preprocessing. Pada bagian ini saya akan melakukan pemrosesan data untuk melakukan operasi pengelompokan. Langkah-langkahnya yaitu pengkodean label untuk fitur kategorikal, penskalaan fitur menggunakan skala standar, membuat rangka data subset untuk pengurangan dimensi. Nah, berikut adalah code yang digunakan. Selanjutnya adalah dimensional reduction. Nah, dalam masalah ini ada beberapa faktor yang menjadi dasar klasifikasi akhir yang akan dilakukan. Faktor-faktor ini pada dasarnya adalah atribut atau fitur. Semakin tinggi jumlah fitur, semakin sulit untuk bekerja dengannya. Banyak dari fitur-fitur ini yang berkorelasi dan karena menjadi berlebihan. Ini sebabnya mengapa saya melakukan reduksi dimensi pada fitur-fitur yang dipilih sebelum melakukan ke dalam pengklasifikasian. Reduksi dimensi adalah proses mengurangi jumlah variabel acak yang sedang dipertimbangkan dengan mendapatkan satu set variabel utama. Analisis komponen utama adalah teknik untuk mengurangi dimensi satu set data tersebut, meningkatkan kemampuan interpretasi, tetapi pada saat yang sama meminimalkan kehilangan informasi. Nah, langkah-langkahnya ada dua, yaitu pengurangan dimensi dengan PCI, memplot kerangka data yang telah direduksi. Nah, berikut adalah code-nya. Selanjutnya ada clustering. Sekarang saya telah mengurangi atribut menjadi 3 dimensi. Saya akan melakukan pengelompokan melalui pengelompokan algoritmatif. Pengelompokan algoritmatif adalah metode pengelompokan hierarkis. Metode ini melibatkan penggabungan contoh sampai jumlah klaster yang diinginkan tercapai. Langkah-langkahnya yaitu menerapkan elbow untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk, pengelompokan melalui pengelompokan algoritmatif, memeriksa klaster yang terbentuk melalui scatter plot.
Nah, berikut adalah hasilnya. Sel di atas menunjukkan bahwa 4 adalah jumlah klaster yang optimal untuk data ini. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan model pengelompokan aglomeratif untuk mendapatkan klaster akhir. Untuk memeriksa klaster tersebut, mari kita lihat distribusi 3D dari klaster tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi model. Karena ini ada pengelompokan tanpa pengawasan, kami tidak memiliki fitur yang ditandai untuk mengevaluasi atau nilai model kami. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mempelajari pola-pola dalam klaster yang terbentuk dan menentukan sifat dari pola-pola klaster tersebut. Untuk itu, kita akan melihat data berdasarkan klaster melalui analisis data eksplorasi dan menarik kesimpulan. Pertama-tama, mari kita lihat distribusi kelompok pengelompokan. Nah, dengan kode ini kita dapat melihat kelompok tersebut tampaknya terdistribusi secara adil. Lalu, lalu plot pendapatan dan pengeluaran versus pengeluaran menunjukkan pola kelompok. Kelompok 0 yaitu pengeluaran tinggi dan pendapatan rata-rata atau selanjutnya klaster 1 pengeluaran tinggi dan pendapatan tinggi. Selanjutnya klaster 2 pengeluaran rendah dan pendapatan rendah dan klaster terakhir 3 pengeluaran tinggi dan pendapatan rendah. Selanjutnya saya akan melihat distribusi rinci dari klaster sesuai dengan berbagai produk dalam data yaitu anggur, buah-buahan, daging, ikan, permen, dan emas. Nah, dari plot di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa klaster 1 adalah kumpulan pelanggan terbesar yang diikuti oleh klaster 0. Kita dapat mengeksplorasi apa yang dibelanjakan oleh setiap klaster untuk strategi pemasaran yang ditargetkan. Selanjutnya, mari kita riset bagaimana kampanye atau promosi kami di masa lalu. Nah, berdasarkan plot di atas, sejauh ini belum ada tanggapan yang luar biasa terhadap promosi tersebut. Peserta secara keseluruhan sangat sedikit. Selain itu, tidak ada satupun yang mengikuti kelima promosi tersebut. Mungkin diperlukan promosi yang ditargetkan dengan lebih baik dan terencana dengan baik untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah plot untuk number of deal process. Tidak seperti promosi, penawaran yang ditawarkan berhasil dengan baik. Hasil terbaik didapatkan dari klaster 0 dan klaster 3. Namun pelanggan utama kami di klaster 1 tidak terlalu tertarik dengan penawaran. Tidak ada yang tampak menarik pada klaster 2 secara berlebihan. Selanjutnya untuk melihat detail preference style dapat dilihat dari plot berikut. Nah, profiling. Sekarang kita telah membentuk klaster dan melihat kebiasaan pembelian mereka. Mari kita lihat siapa saja yang ada di dalam klaster-klaster tersebut untuk kita akan membuat profil dari klaster yang terbentuk dan sampai pada kesimpulan tentang siapa pelanggan utama kita dan siapa yang membutuhkan perhatian lebih dari tim pemasaran toko retail. Untuk memutuskan hal tersebut, saya akan memplot beberapa fitur yang mengindikasikan ciri-ciri pribadi pelanggan berdasarkan klaster tempat mereka berada. Nah, berdasarkan hasil tersebut, saya akan mengambil kesimpulan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam informasi berikut dapat disimpulkan mengenai pelanggan dalam klaster yang berbeda. Nah, kesimpulannya adalah dalam proyek ini saya melakukan pengelompokan tanpa pengawasan. Saya memang menggunakan pengurangan dimensi diikuti dengan pengelompokan aglomeratif. Saya membuat 4 klaster dan selanjutnya menggunakan dalam membuat profil pelanggan dalam klaster berdasarkan struktur keluarga dan pendapatan pengeluaran mereka. Hal ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.